saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pinter atau goblok sih? Salah, tapi kita nggak boleh bilang tidak pinter. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya? Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Saksi ya. Bukan aku yang ngomong. Apa? Kalau orang tidak pinter apa? Ya, sekali lagi, karena orang Jakarta itu aneh. Kalau rakyat Jakarta oke, tapi elitnya tuh kadang-kadang nggak jelas juga gue. Kalau orang keliru-keliru terus dan salah-salah terus, itu apa? What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Nangisin Prabowo Subianto, demi apa? Pertanyaan itu terus berputar di dalam kepalaku. Rasanya jawaban yang sesuai dengan nalar yang sehat tetap tidak bisa muncul. Alasan mereka menangis itu karena Prabowo menyerang pertanyaan yang bersinggungan dengan kinerjanya. Loh, apa esensi dari itu? Ya, soal tanya jawab itu. Kalau hanya menyampaikan pendapat masing-masing, yuk kita adakan rembuk bersama saja. Namanya berubah ya, bukan ajang debat pilpres, tapi jadi musyawarah capres. Sebelumnya kita sudah membahas tentang peraturan yang terus diotak-atik demi kontestan yang paling muda dan paling tua. Ternyata drama itu belum cukup dipertontonkan di depan rakyat, hingga mereka mencari kekuatan untuk menangisi penampilan Prabowo di atas panggung debat. Potongan screenshot sudah banyak dibagikan. Isinya berupa instruksi untuk memainkan peran sebagai korban. Coba dipikir saja bagian mana yang disebut menyerang. Ganjar hanya menanyakan data sekunder. Mengapa indeks perdamaian global turun? Lalu kapabilitas TNI juga menjadi rendah sampai MEF yang memang datanya bisa diakses secara umum di publik juga tidak mencapai target. Itu bukan data rahasia, karena Ganjar mencarinya di website, bukan karena kekuatan orang dalam yang memberikannya hanya dengan cuma. Alutsista yang usang pun menjadi kontroversi, padahal anggaran Kemenhan itu sampai membengkak. Ditambah lagi utang negara terus bertambah seiring bertambahnya zaman. Tapi kenapa harus beli alutsista bekas yang justru mahal dalam perawatannya? Otomatis saja saya membenarkan penilaian Ganjar bahwa memang Prabowo gegabah dalam hal tersebut. Buktinya sampai sekarang rencana pembelian pesawat Mirage 2005 harus dihentikan karena beberapa alasan yang tidak cukup kuat pada dasarnya. Jadi apa yang sebenarnya ditangisi oleh para barisan remaja putri ini? Mau menampilkan bahwa Prabowo betul seorang heroik? Besar tidak, salah besar. Nyatanya orang-orang yang tangisinya sekarang sudah mulai beraksi dengan memaki Anies Baswedan lewat umpatan kasar khasnya. Jika sebelumnya dia melontarkan umpatan endasmu ketika membahas sebuah etika, kali ini dia menyinggung tentang tanah yang dimilikinya di beberapa daerah di Indonesia. Dia berseloroh dengan opsi menganalisis kemampuan Anies, pintar atau goblok. Arogansinya masih tercetak jelas, tidak luntur dari sebelumnya. Itu yang membuat saya masih bertanya-tanya dan justru berpikir, sebenarnya apa yang ditangisi para pembela baru dari seorang Prabowo itu? Apa yang terjadi di panggung debat kemarin adalah hal yang wajar. Sangat lucu jika di antara mereka ada yang menyatakan belas kasihan kepada Prabowo. Adek, kakak, sis, coba lihat korban aktivisme tahun 1998. Mereka lebih banyak mengeluarkan air mata selama puluhan tahun karena tindakan tidak manusiawi Prabowo yang katanya sudah dipertanggungjawabkan. Nyatanya apa? Keadilan memang belum didapat keluarga korban yang sampai sekarang menanti kabar dari anak, adik, kakak, ayah, dan kerabat mereka. Jumlahnya tidak banyak, hanya menginginkan kepastian hukum, kejelasan dari status anak mereka hingga peristiwa jaminan yang dilepaskan.
Mei dan penculikan aktivisme tidak akan terjadi lagi di bumi pertiwi, karena pemimpinnya menegakkan hukum bagi mereka si pelanggar hukum. Namun sampai detik ini hal itu belum terwujud, maka selama ini pula mereka tidak akan berpihak pada pelanggar HAM yang justru asik melenggang terus menjadi kontestan pilpres pada setiap pesta demokrasi rakyat Indonesia. Nangisin Prabowo Subianto, demi apa? Pertanyaan itu terus berputar di dalam kepalaku. Rasanya jawaban yang sesuai dengan nalar yang sehat tetap tidak bisa muncul. Alasan mereka menangis itu karena Prabowo menyerang pertanyaan yang bersinggungan dengan kinerjanya. Loh, apa esensi dari itu? Ya, soal tanya jawab itu. Kalau hanya menyampaikan pendapat masing-masing, yuk kita adakan rembuk bersama saja. Namanya berubah ya, bukan ajang debat pilpres, tapi jadi musyawarah capres. Sebelumnya kita sudah membahas tentang peraturan yang terus diotak-atik demi kontestan yang paling muda dan paling tua. Ternyata drama itu belum cukup dipertontonkan di depan rakyat, hingga mereka mencari kekuatan untuk menangisi penampilan Prabowo di atas panggung debat. Potongan screenshot sudah banyak dibagikan, isinya berupa instruksi untuk memainkan peran sebagai korban. Coba dipikir saja bagian mana yang disebut menyerang. Ganjar hanya menanyakan data sekunder, mengapa indeks perdamaian global turun, lalu kapabilitas TNI juga menjadi rendah, sampai MEF yang memang datanya bisa diakses secara umum di publik juga tidak mencapai target. Itu bukan data rahasia, karena Ganjar mencarinya di website, bukan karena kekuatan orang dalam yang memberikannya hanya dengan cuma. Alutsista yang usang pun menjadi kontroversi, padahal anggaran Kemenhan itu sampai membengkak. Ditambah lagi utang negara terus bertambah seiring bertambahnya zaman. Tapi kenapa harus beli alutsista bekas yang justru mahal dalam perawatannya? Otomatis saja saya membenarkan penilaian Ganjar bahwa memang Prabowo gegabah dalam hal tersebut. Buktinya sampai sekarang rencana pembelian pesawat Mirage 2005 harus dihentikan karena beberapa alasan yang tidak cukup kuat pada dasarnya. Jadi apa yang sebenarnya ditangisi oleh para barisan remaja putri ini? Mau menampilkan bahwa Prabowo betul seorang heroik? Besar tidak, salah besar. Nyatanya orang-orang yang tangisinya sekarang sudah mulai beraksi dengan memaki Anies Baswedan lewat umpatan kasar-kasnya. Jika sebelumnya dia melontarkan umpatan endasmu ketika membahas sebuah etika, kali ini dia menyinggung tentang tanah yang dimilikinya di beberapa daerah di Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.